Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah asal Bondowoso dari kelas A39 ingin membahas sedikit tentang bagaimana media sosial mempengaruhi pendidikan Islam di masyarakat kita akhir-akhir ini. Jadi yang pertama itu ada dampak positif dan negatifnya. Mari kita bahas yang dampak positif terlebih dahulu. Jadi pertama-tama, media sosial itu ibarat pintu gerbang besar yang terbuka lebar. Dulu kalau mau belajar agama, mungkin kita harus datang ke pesantren, majelis taklim, atau mencari ulama tertentu. Tapi sekarang cukup buka ponsel, kita bisa menemukan ceramah, kajian, diskusi, bahkan berinteraksi langsung dengan para ustadz atau cendekiawan muslim dari berbagai penjuru dunia ini luar biasa. Bayangkan, orang-orang di pelosok desa pun bisa ikut kajian yang diselenggarakan di kota besar atau mendengarkan penjelasan dari ulama yang mungkin sebelumnya hanya bisa kita lihat di televisi. Nah, ini membuat pengetahuan keislaman jadi lebih mudah diakses oleh siapa saja. Kita jadi punya kesempatan lebih besar untuk memahami Islam dari berbagai sudut pandang. Bahkan bisa menemukan pandangan-pandangan baru yang mungkin selama ini kurang terekspos. Ini benar-benar memperkaya wawasan kita tentang agama. Namun itu dampak positif. Sini juga ada dampak negatifnya. Nah, seperti koin yang punya dua sisi, ada juga sisi negatifnya. Keterbukaan media sosial ini sayangnya juga membuat informasi yang salah atau menyesatkan tentang Islam mudah tersebar. Nah, siapa saja bisa bicara, siapa saja bisa mengklaim diri punya ilmu, padahal belum tentu informasinya akurat. Ini bisa jadi membingungkan, terutama bagi teman-teman yang mungkin belum punya dasar pengetahuan agama yang kuat. Sulit membedakan mana yang benar dan mana yang sekedar opini atau bahkan hanya hoaks. Nah, selain itu, media sosial punya kecenderungan untuk membentuk gelembung atau apa yang dimaksud dengan echo chamber. Maksudnya, kita cenderung hanya melihat atau mendengar pandangan yang sesuai dengan apa yang sudah kita yakini. Akibatnya, alih-alih berdiskusi dan bertukar pikiran, yang terjadi malah sering polarisasi. Orang-orang jadi berkontak-kontak dalam pandangan masing-masing dan susah menerima perbedaan. Ini tentu kurang sehat untuk dialog keagamaan yang konstruktif. Nah, itu adalah dampak negatifnya. Lalu, bagaimanakah peran kita dalam menghadapi era digital ini? Nah, kalau kita lihat dari kacamata sosiologi pengetahuan, media sosial ini membentuk cara baru kita dalam mendapatkan dan memahami ajaran Islam. Pengetahuan yang kita dapatkan di media sosial itu tidak selalu netral. Ia dipengaruhi oleh kecepatan, popularitas, dan bagaimana algoritma bekerja. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita semua, termasuk para ulama, pendidik, dan masyarakat umum untuk lebih kritis dalam menyaring informasi. Jangan langsung percaya semua yang beredar. Nah, mari kita biasakan untuk memeriksa sumbernya terlebih dahulu, mencari tahu latar belakang orang yang berbicara, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Nah, dengan begitu, kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai alat yang ampuh untuk belajar agama, sambil tetap menjaga diri dari informasi yang keliru dan dari perpecahan. Mungkin hanya itu sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.